Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Yatim Duafa Al Barokah Ciherang, Kabupaten Bogor, dan di samping saya adalah pengasuh sekaligus pendidik dari Pondok Pesantren Al Barokah Yatim dan Duafa Al Barokah di sini. Dan kita akan bincang-bincang sedikit. Ustadz, ini mau nanya jumlah santri saat ini berapa, Ustadz? Alhamdulillah kebetulan saat ini 18 anak. Cuma kemarin yang dua masih izin jadi belum datang. Terus yang satu masih berobat jalan pengobatan rutin setiap minggu sekali karena ya udah untuk kesehatan mereka jadi saya izinkan aja. Alhamdulillah sekarang masih ada 15 anak. 15 anak ya. Alhamdulillah. Dan Ustadz, mereka paling kecil berapa usianya dan paling gede berapa usianya, Ustadz? Usianya paling kecil 7 tahun. 7 paling gede itu 16 tahun. Masya Allah, ini saya nggak kebayang ini saat pusingnya gimana mengasuh anak kecil yang masih 7 tahun, yang mereka harus di bawah asuhan ibunya, dan 16 tahun yang sudah mulai pemikirannya mulai dewasa dan mikir yang macam-macam ini, Zat. Jadi gimana cara mengelolanya, Zat? Ya, alhamdulillah dengan berjalannya waktu ya, karena memang saya dari masih muda dengan anak-anak, jadi dengan ya kalau saya bilang anak-anak nggak nakal ya unik lah. Jadi ya mereka dengan keunikannya masing-masing itu ya kita menikmatinya. Memang ada suka dukanya, kadang yang nangis, yang ngobrol, yang berantem gitu kan. Cuma ya di sisi lain itu banyak hiburan dari mereka gitu. Ya mungkin keceriaan mereka jadi kita juga seneng gitu. Apalagi kalau ada yang Musa datang nih langsung tahu-tahu naik mobilnya aja. Kadang kita takut tapi ya begitulah namanya anak-anak. Anak-anak ya. Melihat sesuatu yang beda kan pasti menarik Ingin bagi mencoba, mereka. Masya Allah. Tadi ngomong suka duka, Zat. Apa sukanya mendidik anak-anak yatim duafa di sini, Zat? Ya, sukanya karena memang kita yakin ya mendidik anak-anak yatim itu janji Rasulullah itu ya seperti dua jari ini di surga nanti kita akan dekat gitu. Yang jelas kita sabar, ikhlas dengan mendidik mereka itu. Ya hanya mengharapkan ya ridho Allah lah intinya lah. Kalau kita mau mengharapkan materi, insya Allah sih ya jauh dari itu kita harapkan. Karena memang nggak bisa ya gitu. Karena di sini juga programnya gratis gitu. Ya alhamdulillah dengan bantuan dari Yang Musa rutin tiap bulan kita dikasih beras untuk mencukupi kebutuhan. Alhamdulillah sangat membantu kepada pihak kami. Alhamdulillah. Kalau dukanya, Ustadz, tadi sukanya. Kalau dukanya apa, Ustadz? Kalau dukanya yang ya sedih-sedih. Yang sedih-sedih ya kalau pas pagi-pagi udah pada nangis, ngompol. Itu juga ada kan yang masih kecil-kecil, bahkan yang gede kadang berantem. Hari ini berantem, dibilangin, ya, nanti berantem lagi. Ya begitulah namanya anak-anak gitu. Ini kan anak-anak pasti pengen jajan ini, Ustadz ya. Apa itu dari 7 tahun itu gimana kalau mereka pengen minta jajan gitu? Itu dari mana uang jajan, Ustadz? Kalau jajan mereka ada yang sebagian memang dari wali-walinya, ada sebagian dari ya donatur yang datang di sini. Terus mereka disimpan sama saya. Nah kalau mau jajan bareng harinya. Soalnya kalau disimpan masing-masing, ini masih anak-anak ya. Ya kadang ada yang hilang, kadang ada yang nggak tahu kemana gitu, jajannya sendiri gitu. Jadi ketika mereka terkoordinasi, mereka juga enak, awet ya uang jajannya gitu. Ustadz mau nanya ini, kalau kebutuhan beras sebulan itu berapa? Kalau untuk kebutuhan beras ya berapa ya? Saya juga nggak pernah ngitung-ngitung. Alhamdulillah yang dari Yang Musa tercukupi lah. Tercukupi ya. Alhamdulillah teman Yang Musa. Kita rutin di sini memberikan minimal 40 kantong dan kita maksimalnya 50 kantong. Berarti sekitar 150 kg 3 karungan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak santri mereka di sini. Di sini ada program puasa sunnah juga, Zat ya? Ya, insya Allah hari Senin Kamis puasa sunnah diajarkan walaupun ada yang ini juga ya. Ya, mungkin ada yang ngumpet-ngumpet minum gitu. Yang penting kita ada yang penting kita latihan namanya juga latihan. Ustadz, kalau kualitas dari kualitas dari beras Yang Musa sendiri gimana, Ustadz? Alhamdulillah baik sekali kita mengkonsumsinya. Anak-anak juga alhamdulillah makan beras dari Yang Musa lahap ya. Apalagi kalau lauknya cocok. Lebih lahap lagi bisa nambah berkali-kali. Iya, alhamdulillah. Beras dari Anda dan Yang Musa kita berikan yang terbaik untuk anak-anak santri di sini, dan
santri-santri yang lainnya. Ya, namanya Musa. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al Muhajirin yang berlokasi di Situ Lebah, Desa Lewi Mekar, Kecamatan Luliang, Kabupaten Bogor. Dan di samping saya adalah Ustadz Firdaus, salah satu pengurus dan pengasuh dari pondok pesantren ini. Kita ingin menggali untuk lebih dekat seputaran pondok pesantren Al Muhajirin ini. Berdirinya pondok pesantren Al Muhajirin ini dari tahun berapa, Ustaz? Berdirinya pondok pesantren ini dari tahun 2008. 2008 ya. 2008 di akhir tahun. Akhir tahun berarti ya hampir 12 atau 11 tahun saja. Masya Allah, sudah cukup lama. Dan ini Ustaz, berapa santri yang sampai hari ini jumlah santri semuanya? Jumlah santri Ikhwan akhwat ikhwan akhwat 54 Total itu ya? 54 orang total. Akhwatnya itu sekitar 30, sisanya ikhwan ya. Masya Allah, ini satu hal yang luar biasa namanya Musa. Santrinya begitu banyak, tentu kebutuhan pangan juga cukup besar, Ustaz ya. Iya. Ini para santri apakah mereka semuanya beasiswa atau ada bayar atau bagaimana, Ustaz? Ada sebagian yang mereka beasiswa, ada sebagian yang mereka bayar semampunya. Masya Allah. Jadi Masya Allah namanya Musa, bantuan rutin dari sedekah terbaik Anda ini sangat tepat untuk diberikan di pondok pesantren ini. Dan kalau tidak salah, Ya Musa adalah salah satu dulu kita merintis Ya Musa. Target awalnya adalah pondok pesantren ini namanya Musa ya. Saya ingat betul salah satu laporan di sini itu jadi ikon ya untuk mencari para donatur baru, Masya Allah. Sehingga kami tidak akan pernah lupa untuk senantiasa datang ke sini karena kita sama-sama dulu merintis, sehingga alhamdulillah kita namanya Musa, wasilah pondok pesantren Al Muhajirin, kita bisa menyebar manfaat terutama pemberian bantuan beras ke lebih banyak lagi, Ustaz, gitu ya. Masalah Ustaz, berarti kebutuhan sebulan berapa itu, Ustaz? Kebutuhan beras kalau untuk beras berapa ya, cukup lumayan banyak sih. Iya. Ke 800 kilogram kurang lebih ya. Oke, soalnya tadi kita baru dari pondok pesantren ada 60 santri ya, itu 800 kg. Jadi hitungannya kalau kami gitu Ustaz ya, jumlah santri dikali 30 hari dikali 0,4 kg ya, 0,4 kg ini kebutuhan santri satu hari makan. Jadi hasilnya segitu. Gitu namanya Ustaz ya. Masalah. Kemudian Ustaz, ini jujur Ustaz ya jawabannya ya. Untuk kualitas beras yang Musa gimana Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kualitas beras dari Ya Musa baik, dan alhamdulillah rasa berasnya itu ketika sudah dimasak itu apa ya, kalau istilah orang Sunda pulen. Pulen, Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini penting kita tanyakan Ustaz untuk kita perbaiki kualitas beras ke para penerima manfaat. Alhamdulillah, Masya Allah. Soalnya kan mengingat bahwa kita sering banyak pondok pesantren kalau makan sisanya banyak gitu, apa mungkin lauknya yang kurang atau nasinya kurang bulan gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bagus gitu ya. Alhamdulillah. Namanya Musa, saat ini saya sedang berada di pondok pesantren Al Ihsan yang berlokasi di Kampung Karacak, Desa Cengal, Kecamatan Luliang, Kabupaten Bogor, salah satu pondok yang mendapatkan bantuan tetap dari Anda namanya Musa. Dan ini di samping saya adalah salah satu pengurus dan pengajar di pondok pesantren ini, dan kita di salah satu kebun kebun duren ya. Mungkin bagi Anda namanya Musa penggemar duren Cengal ya, di sini lokasinya di Desa Cengal ya. Masya Allah. Hanya saja ini masih punya milik orang, belum diwakafkan ke pondok pesantren dan kita meminjam lokasinya. Ustaz, kita ingin meminta informasi seputar pondok pesantren Al Ihsan untuk dibagikan informasinya ke dermawannya Musa, Ustaz.
Ngomong-ngomong, pondok pesantren Alisan ini sudah berapa lama berdirinya Ustaz? Kurang lebih sudah sekitar 9 tahunan. 9 tahunan, Masya Allah, luar biasa, 9 tahunan ya. Untuk saat ini untuk santri ikhwan kurang lebih ada sekitar 30-an. Iya, Dan untuk akhwatnya sekitar ada 25. 25. Jadi total 55 lah gitu ya. Masya Allah, total 55 dengan mungkin pengajar atau pengasuh ya 60 orangan semua satu ya. Iya. Masya Allah. Ustaz, kita ingin bertanya ini kebutuhan beras di Pondok Pesantren Alisan sebulan berapa karung Ustaz? Kebutuhan beras di Pondok Pesantren Tahfidz Alisan kurang lebih 5 sampai 6 karung. Masya Allah, 5 sampai 6 karung ya. Berarti 300 kilograman Ustaz ya. Ya. Asal kita baru bisa memberikan 2 karung temannya Musani di sini. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa tambah mungkin 2 karung lagi ya. Biar para santri bisa khusyuk belajar dan pengurus pun khusyuk untuk mendidik para santri gitu Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, mungkin suka duka di sini apa Ustaz? Mendidik anak usia yang masih ada 7 tahun, kemudian juga mendidik anak yang sudah mulai mengenal pria dan wanita gitu ya. Ya, suka duka di sini bagus ya. Banyak. Mungkin Satu aja saja banyak. ya alhamdulillah di sini karena dari berbagai jenjang anak-anak, jadi kita bisa mengenal lah bagaimana cara mendidik, mengajar, ya bisa memahami pola pikir anak-anak itu sendiri. Jadi dengan adanya lingkup yang berbagai macam usia, jadi kita bisa saling mengenal lah. Nah, kemudian untuk dukanya paling ya ketika untuk karena ini pesantren kan yatim duafa, yang infak di sini paling hanya segelintir aja. Masya Allah. Jadi ya kita sebenarnya banyak kurangnya Oh, sebenarnya. Masya Allah, namanya Musa ini perlu mendapat titik perhatian ya. Jadi dukanya menurut Ustadz Ibrahim di sini adalah dari 55 santri ya, dukanya adalah dari beberapa orang yang diberikan infak semampunya gitu saya. Ya, Itu hanya beberapa orang saja yang melaksanakannya. Sisanya berarti dari pondok yang harus ya harus mencarinya ya. mencari. Masya Allah, jadi Masya Allah, ini saya jadi merasa sedih mendengarnya karena kita baru bisa 2 karung temannya Musa ya, sekitar berarti 90 kilograman ya. Jadi masih ada 3 karung atau 4 karung lagi kebutuhannya di sini. Mudah-mudahan kita bisa menunaikannya temannya Musa insya Allah di bulan depan. Amin, amin. Alhamdulillah temannya Musa, kita bisa berkesempatan untuk kenal lebih jauh dengan Pondok Tahfidzul Quran Pemberdayaan Umat yang Masya Allah kita bisa membersamai, memberikan manfaat dari sedekah terbaik Anda temannya Musa kepada para santri di sini. Dan di sebelah saya adalah Ustadz Abi Arif yang merupakan pengasuh dan pendidik di pondok pesantren ini. Kita akan sedikit bertanya tentang pondok pesantren. Ya Ustadz, kita ingin bertanya tentang berdirinya gimana Ustadz? Terkait dengan berdirinya kita Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Pemberdayaan Umat adalah salah satu program yang di dalamnya tahfidz berserta dengan entrepreneurship. Semuanya terpikirkan ketika emang kita mulai untuk melangkah melihat situasi dan kondisi saat ini, bahwa anak tidak hanya sekedar cukup untuk belajar secara teks gitu, tapi emang harus dibekali dengan kemampuan mereka ketika nanti pulang ke lingkungannya masing-masing. Salah satunya adalah dengan diadakannya tahfidz Quran, pertanian, peternakan, serta dengan kegiatan-kegiatan olahraganya, berkuda dan berenang, gitu kan. Serta menulis juga. Dan insya Allah nanti kedepannya ada program lain. Terkait dengan berdirinya kita belum lama, dan ini mohon doanya untuk orang sini semua, kita agar senantiasa mudah-mudahan kami yang ada di sini bisa istiqomah selalu, ya, untuk senantiasa membangun negeri bersama dengan satu yang diberkahi. Kita berdiri pada bulan Desember tahun 2021, jadi belum lama ini. Sampai sekarang berarti ini memasuki bulan Juni, sekitar 7 bulan kurang lebih ya. Kita berdiri berada di
Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampia ini. Itu Ustaz untuk berdirinya. Sementara untuk jumlah santri saat ini ada 15 orang. karena ada sebagian yang ada di luar, yang hadir ada 15 gitu kan. Itu yatim duafa Ustaz ya? Itu yatim duafa dan ada yang mampu juga gitu kan. Ada beberapa, ada 2 atau 3 yang senantiasa rutin orang tua berikan infak dan sedekah. Sementara untuk sisanya adalah mereka yang yatim, piatu dan duafa. Masya Allah. Jadi namanya Musa ini berita baik untuk kita semua sebagai orang-orang yang baik. Insya Allah ada peluang untuk beramal soleh di pondok pesantren ini. Oh, Masya Allah. Jadi mayoritasnya memang harus kita bantu Ustaz ya. Ya, insya Allah. Ini jadi peluang investasi terbaik kita di akhirat insya Allah. Ya, Masya Allah. Yang punya harta insya Allah bermanfaat hartanya, sementara kita mendampingi dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada kami. Sementara jamaah sekalian yang ada di luar sana, mudah-mudahan hartanya benar-benar bisa manfaat. Karena harta dengan ilmu insya Allah akan senantiasa, kalau bergabung bisa senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan. Kalau hanya punya harta saja tanpa disalurkan sesuai dengan kehendak Allah, ya maka itu tidak akan memberikan manfaat. Ilmu pun sama, ya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan harta. Barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah namanya Musa, kabar bahagia lagi bahwa kita ternyata sudah bisa membersamai memberikan manfaat di pondok ini sejak awal berdirinya Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan wasilah sedekah rutin terbaik Anda namanya Musa, kita bisa terus istiqomah, andil bersumbangsi meskipun kita belum bisa tuntas untuk memenuhi kebutuhan beras selama sebulan, karena sampai detik ini kita baru bisa memberikan 150 kg dari kebutuhan beras per bulannya. Berapa Ustaz? Sekitar 270 kurang lebih. 270 kg ya. kilogram. Kita baru 150 kg, berarti setengahnya lagi kurang lebih. Namanya Musa, kita masih punya harapan kepada Allah untuk terus meningkatkan amal soleh kita di pondok pesantren ini. Ustadz, mungkin ada motivasi buat para damanya Musa agar tetap istiqomah dalam kebaikan? Ya, saya berpesan ya, terima kasih pertama kita sampaikan kepada donatur semuanya yang telah membantu kami dalam perjalanan pesantren yatim duafa ini. Semoga Allah membalaskan dengan baik-baik balasan. Jazakumullah khairan katsiran. Dan pesan untuk semuanya, mungkin saya juga jangan pernah merasa lelah untuk berbuat baik. Karena bagaimanapun kebaikan kita tidak tahu mana kebaikan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbuatan baik kita ini dengan harapan ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak tahu perbuatan baik mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja. Pesan sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Ustadz, mungkin ada motivasi terakhir untuk kita-kita, terutama temannya Musa nih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu setiap beras yang kita berikan kepada para santri pondok pesantren Al-Qur'an Al-Muhajirin atau pondok-pondok pesantren lainnya yang mereka menghafal Al-Qur'an, yang mereka mempelajari agama Allah, dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap butir beras yang mereka makan itu akan menjadi energi untuk mereka beramal soleh. Ketika mereka beramal soleh, maka pahalanya mengalir untuk kita selaku para dermawan ya Musa dan tim ya Musa yang telah meluangkan waktunya untuk menghantarkan beras-beras untuk ke pondok-pondok pesantren. Masya Allah, ketika mereka memakan beras daripada para dermawan akan menjadi pahala dan mengalir untuk para muhsinin, donatur, dan insya Allah ketika mereka sudah menjadi ulama besar atau menjadi guru, mereka mengamalkan ilmunya, memiliki murid, pahalanya terus mengalir meskipun mereka telah meninggal, mengalir terus kepada para dermawan. Jadi para dermawan ya Musa, jangan pernah bosan jadi orang baik, jauh di mata, dekat dalam doa, insya Allah. Ustadz, boleh kasih motivasi buat kami dan juga dermawannya Musa agar kita tetap istiqomah di jalan kebaikan ini, Ustadz? Kami sebagai pengurus pondok pesantren Tahfidz Al-Ihsan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada seluruh civitas tim dari relawan ya Musa yang sudah mau mengambil peran untuk memperjuangkan agama Allah ini dengan berbagi kepada para santri
yang yatim ataupun duafa. Ya, harapan kami semoga setiap langkah yang telah diperbuat oleh para relawan ataupun donatur yang sudah berbagi untuk kami, semoga Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga rezekinya dilipat gandakan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, karena udah malam Ustaz, kita ingin minta nasihat sebelum kita pulang, biar kita bisa istiqomah, terutama untuk para dermawan di rumah Ustaz. Nasihatnya, luruskan niat, Insyaallah. karena dengan niatlah kita akan bisa selamat di dunia dan akhirat. Ya. Kuatkan tekad kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita melangkah agar senantiasa kuat iman ini, ya, senantiasa banyak godaannya kanan kiri. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, walaupun sudah niat, tapi ketika kita action, ketika kita melakukannya, ya, ternyata begitu banyak godaan. Maka luruskan niat, kuatkan tekad, dan tetap jaga semangat untuk senantiasa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah.